Mungkin memang itulah harga mahal yang harus dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden untuk supaya bisa menjadi ketua umum Partai Golkar nantinya. Selamat malam semuanya. Hari ini saya benar-benar kehabisan kata-kata karena kemarin kita diberikan kekecewaan yang sangat luar biasa oleh presiden yang sebelumnya sangat kita bangga-banggakan, atau minimal yang saya banggakan, yang saya pilih dari 2 kali pilpres sebelumnya. Tapi di ujung pemerintahannya Pak Jokowi yang sebelumnya adalah presiden rakyat, yang dari rakyat, yang merakyat, nampaknya hari ini sama sekali tidak memikirkan perasaan rakyat. Karena Pak Jokowi memberikan kenaikan pangkat jabatan Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo Subianto yang sudah terbukti terlibat dalam kasus penculikan aktivis tahun 98. Itu sama sekali tidak memikirkan perasaan rakyat. Selama bertahun-tahun rakyat itu demo dan melakukan kamisan sepanjang tahun di Jakarta. Dan Pak Jokowi nampak tidak peduli dengan itu dan memberikan pangkat jabatan Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo yang dipecat gara-gara kasus penculikan aktivis. Jadi kemarin Pak Jokowi nampak seperti sama sekali tidak memikirkan perasaan rakyatnya. Dia hanya berpikir soal kekuasaan dan bagaimana mengamankan anak-anak dan keluarganya sendiri. Tapi belum selesai kekecewaan kita, belum selesai rasa marah dan murka kita kepada Pak Jokowi yang memberikan kenaikan pangkat jabatan Jenderal Bintang 4. Hari ini kita kemudian diberikan satu isu baru lagi yang jauh-jauh lebih mengecewakan dari sekedar Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo, yaitu usulan agar Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Ini saya benar-benar gak habis pikir dan kehabisan kata-kata gitu, karena Soeharto yang kita tahu, yang dicatat oleh sejarah dan diakui oleh semua manusia di muka bumi ini adalah orang yang memberikan sejarah hitam dan kelam kepada Indonesia. Beliau adalah diktator dan koruptor terburuk sepanjang sejarah negara ini. Lalu kemudian hari ini diusulkan untuk jadi pahlawan nasional. Ini maunya gimana gitu? Apakah negara, sebagai sebuah bangsa, kita ingin mengubah aturan-aturan yang sudah ada selama ini? Atau ingin mengubah adat budaya keyakinan kita terkait korupsi atau koruptor? Apakah setelah ini penculikan, pembunuhan, atau tindakan sewenang-wenang itu kemudian mau dianggap sebagai sebuah aktivitas yang biasa saja, yang bukan kesalahan? Ataukah korupsi mulai tahun ini mau kita anggap sebagai sebuah tindakan yang mulia sekali? Karena itu berkaitan dan otomatis gitu. Kalau Soeharto dijadikan pahlawan nasional, maka semua catatan buruk tentang dia, tentang korupsi, tentang diktator dan sebagainya, itu kemudian dianggap sebagai bukan kesalahan, karena orang yang melakukan dianggap pahlawan. Ketika Pak Jokowi memberikan kenaikan pangkat jabatan Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo, secara tidak langsung Pak Jokowi ingin mengakui atau mengklaim bahwa Prabowo sama sekali tidak punya salah, tidak bersalah dalam kasus penculikan aktivis tahun 98. Nah, kalau Soeharto mau dijadikan pahlawan nasional, otomatis kita semua ini, rakyat kita ini, bangsa ini harus mengakui kalau korupsi itu bukan kesalahan gitu. Lawang yang melakukan tindakan korupsi dijadikan pahlawan kok. Ya sekalian aja gitu. KPK dibubarkan aja gitu, atau diubah namanya. Yang sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi diubah menjadi Komisi Perkembangbiakan Korupsi. Atau setelah ini kalau ada orang korupsi ya nggak usah dihukum gitu, biarkan saja gitu. Ya gimana? Soeharto mau dijadikan pahlawan. Ya meskipun ini baru usulan gitu ya, tapi setahu saya, sepanjang pengalaman saya dalam cerita-cerita politik di negara kita ini,
Sebuah isu, sebuah usulan itu ketika dia muncul itu berarti semuanya sudah disiapkan dan rapi. Karena saya juga mendengar ada banyak sekali cerita atau rencana-rencana para elit kita gitu ya, yang tidak muncul di media itu kemungkinan akan terjadi hanya 50%. Dan waktunya mungkin 6 bulan, setahun lagi atau 2 tahun lagi atau beberapa tahun ke depan. Itu adalah cerita atau skenario yang tidak ada di media, yang tidak pernah kita dengarkan di media. Biasanya seperti itu. Tapi kalau usulan sudah muncul di media, artinya para elit kita sudah menyiapkannya dengan begitu sempurna untuk menjadikan seorang Soeharto sebagai pahlawan nasional. Saya terus terang sebagai rakyat, sebagai orang yang mencoba menjadi orang baik gitu ya, yang mencoba taat aturan atau minimal kalau ada lampu merah saya ikut berhenti. Di akhir-akhir ini saya merasa aturan-aturan yang ada di negara kita ini nampaknya tidak pantas untuk dihargai lagi. Karena semua aturan bisa diubah, undang-undang bisa diubah, aturan-aturan bisa dilanggar, dan koruptor mau dijadikan pahlawan. Ini mau jadi apa gitu? Kalau sebelumnya Pak Jokowi memberikan kenaikan pangkat dan jabatan Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo Subianto, itu mungkin karena Jokowi hanya memikirkan anak dan keluarganya, memikirkan Gibran yang mau jadi wapres gitu. Jadi karena saking Pak Jokowi itu memikirkan keluarga dan gak peduli lagi dengan perasaan masyarakatnya, dengan perasaan rakyatnya, dengan banyak orang yang menjadi korban kekejian, penculikan aktivis di tahun 98, Pak Jokowi tutup mata dengan semua cerita itu dan kemudian memberikan kenaikan pangkat jabatan kepada Prabowo Subianto. Tapi kalau Soeharto ini mau kemudian dijadikan pahlawan nasional, ini demi apa? Oh memang gitu ya. Pak Jokowi belum berkomentar apa-apa. Pak Jokowi tidak ada komentar sama sekali soal ini. Tapi usulan ini dari Golkar, dari Partai Golkar yang secara aturan di Pilpres 2024 kemarin memberikan jalan tol kepada Gibran atau anak Jokowi. Jadi ketika Golkar memainkan isu ini, memunculkan usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional, itu artinya usulan-usulan ini ya memang sudah disiapkan secara rapi. Dan saya merasa bahwa ini sudah terlalu jauh gitu. Untuk apa? Soeharto sudah meninggal dunia, sejarah sudah menulisnya dengan begitu jelasnya. Apa untungnya bagi Jokowi? Kalau Jokowi memberikan pangkat jabatan, kenaikan pangkat kepada Prabowo, Jenderal Bintang 4, mungkin tujuannya untuk kebaikan anaknya, untuk menguatkan posisi anaknya. Mungkin tujuannya itu. Tapi kalau Soeharto mau dijadikan pahlawan nasional, ini mau ngapain gitu? Saya nggak habis pikir gitu. Memang sekali lagi, ini bukan usulan Jokowi, ini usulan Golkar, partai yang memberikan jalan tol kepada Gibran atau anak Jokowi. Dan saya kemudian merenung gitu, karena nampaknya ini nggak akan lama lagi. Kalau tanpa perlawanan, tanpa penolakan yang besar, maka cerita Soeharto jadi pahlawan nasional itu akan jadi cerita yang sama seperti ketika Prabowo dijadikan Jenderal Bintang 4 oleh Pak Jokowi, yang tiba-tiba terjadi dan kemudian selesai tanpa sempat kita memberikan perlawanan. Dan saya merenung gitu ya, ini apa untungnya bagi Jokowi? Dan di tengah-tengah perenungan, di tengah-tengah saya mencari informasi kepada teman-teman dan berita-berita yang ada di media, tiba-tiba muncul satu berita bahwa Yusuf Kalla menolak Jokowi untuk menjadi elit Partai Golkar. Tidak bisa. Jokowi tidak bisa tiba-tiba menjadi elit Partai Golkar. Untuk bergabung ya silahkan, kata Pak JK. Tapi untuk kemudian menjadi elit, itu ada tahapan dan aturannya. Untuk menjadi pengurus, itu ada tahapan dan aturannya. Ya tapi, kalau ngelihat dari cara Gibran masuk ke Golkar dan kemudian menjadi cawapres kemarin, ya nampaknya itu sudah terlalu banyak
aturan atau sistem yang ada di Golkar yang dilanggar dan bisa untuk dilanggar. Nah, di tengah-tengah perenungan atau saya mencari tahu apa yang mungkin bisa didapat oleh Pak Jokowi kalau misalkan nanti memberikan usulan atau memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto gitu ya. Jangan-jangan maksudnya adalah ini. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Pak JK yang menolak bahwa Jokowi tidak bisa tiba-tiba menjadi elit Partai Golkar itu adalah sebuah cerita, kesimpulan dari cerita elit-elit kita yang sekarang sudah rapi dan sudah selesai. Apakah memang mungkin ada rencana untuk itu, untuk menjadikan Pak Jokowi sebagai elit Partai Golkar? Ya memang Pak JK ini memberikan pernyataan seperti itu karena ditanya oleh wartawan. Tapi wartawan ini menanyakan pertanyaan yang seperti itu jelas ada cerita-cerita tersembunyi di baliknya atau bahkan mungkin sudah direncanakan sebelumnya. Dan ini yang coba ditolak oleh Pak JK. Ya mungkin untuk masuk Golkar itu susah, untuk menjadi elit Partai Golkar itu ada tahapan dan prosesnya, tapi kalau melihat pola-pola di Pilpres 2024, bagaimana Gibran menjadi cawapres dari Partai Golkar, bagaimana Kaisang 2 hari bisa menjadi ketua umum PSI, maka tidak menutup kemungkinan bagi Jokowi untuk tiba-tiba menjadi ketua umum Partai Golkar. Mungkin sehari masuk langsung jadi ketua. Atau bahkan hari ini masuk sebagai kader Golkar, hari ini juga menjadi ketua umum Partai Golkar. Dan saya jadi bertanya-tanya, apakah ini adalah harga dari gelar pahlawan kepada Soeharto? Karena bagaimanapun Soeharto adalah pimpinan Golkar. Soeharto adalah Golkar. Jadi kalau kemudian Jokowi sebagai presiden memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan kemudian dia menjadi ketua umum Partai Golkar nantinya, itu menjadi masuk akal semua cerita-cerita ini. Semua usulan-usulan dari Partai Golkar hari ini itu kemudian menjadi sangat masuk akal. Mungkin memang itulah harga mahal yang harus dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden untuk supaya bisa menjadi ketua umum Partai Golkar nantinya. Tapi ini baru kecurigaan saja, karena kebetulan dua isu ini terjadi secara bersama-sama di hampir hari yang sama. Usulan soal Soeharto menjadi pahlawan nasional diusulkan oleh Golkar, itu berkaitan sekali dengan pernyataan Pak JK yang menolak Jokowi untuk tiba-tiba menjadi elit Partai Golkar. Ya, semua orang ada harganya. Mungkin hari ini Pak Jokowi sudah lupa dengan semua cerita perjuangan dan catatan demokrasi di negara kita, dan yang dia pikirkan hanya soal nasibnya, nasib dirinya dan keluarganya setelah tidak berkuasa. Sehingga ya wajar dia jadi melakukan apa saja untuk menyelamatkan, untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan saya nggak tahu apakah harga kursi ketua umum Partai Golkar itu harus semahal gelar pahlawan kepada Soeharto. Apa nggak ada harga lain? Apa nggak ada nominal yang bisa dibicarakan? Apa harus gelar pahlawan kepada koruptor, diktator, dan pemimpin terburuk sepanjang sejarah Indonesia? Saya nggak bisa pikir, tapi kembali lagi, kita ini hanya rakyat biasa gitu ya. Kita ini bersuara sampai serak sekalipun para penguasa nampaknya tidak mau mendengarkan itu. Dan suara-suara kita akhir-akhir ini nampak dianggap tidak penting. Bahkan algoritma pun diacak dengan sedemikian rupa agar suara kita tidak terlalu nyaring. Suara-suara perlawanan kepada rezim, kepada pemerintah sengaja dibuat aturan-aturan soal algoritma supaya tidak menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi saya nggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan. Tapi kembali lagi, kalau memang negara ini mau mengakui korupsi, pembunuhan, penculikan sama sekali bukan kesalahan, mari kita buat undang-undang dan mari kita akui bersama-sama.
Kalau itu yang mau kalau itu yang dimau oleh rezim ini, kalau itu yang diinginkan oleh para elit ini, sekalian dilegalkan gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita melanggar aturan-aturan, kita tidak merasa bersalah. Supaya ke depan kalau ada orang korupsi, kita tidak perlu menyalahkan, biarkan saja. Ya kalau mau negara ini dibawa ke arah yang serusak itu. Sekali lagi, saya tidak paham lagi dengan langkah Pak Jokowi, tapi ya bagaimanapun kekuasaannya tinggal beberapa bulan lagi. Semoga tidak terlalu banyak kerusakan yang beliau lakukan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.